Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Beliau hadir 942, silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, mitra kerja dari BNPT, Pak Boy dan teman-teman yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengar laporannya dari Pak Boy sungguh sangat menyeluruh, lengkap. Namun ada beberapa hal yang ingin saya berikan penegasan. Pertama dalam soal anggaran, ya terima kasih sudah 9 kali WPTP dan penyerapannya 99, itu luar biasa lah dalam kaitan penyerapan. Namun dalam kaitan dengan program dan anggaran, saya berharap fokus pada sasaran-sasaran sektor prioritas di tahun-tahun yang akan datang, dikaitkan dengan kebutuhan BNPT dalam kaitan dengan dukungan anggarannya. Jadi apakah ini sekarang ini sudah cukup, atau memang perlu penambahan-penambahan seperti yang lain. Jadi kalau programnya misalnya boleh juga, walaupun ini biasanya kualitatif, dikuantitatifkan. Jadi berapa kegiatan tiap-tiap ini, berapa pencegahan, berapa, sehingga nanti juga evaluasinya bisa lebih mudah. Seperti sekarang untuk memberikan tadi dengan kehutanan, dengan pertanian, itu dampaknya seperti apa setelah diadakan pembinaan ini. Yang berikut, kita melihat bahwa ada perkembangan terorisme internasional, bagaimana dampaknya ke dalam negeri. Sehingga apa fokus yang diberikan oleh BNPT dengan koordinasi dengan yang lain, karena BNPT kan lebih banyak di pencegahan. Bagaimana dengan penindakannya? Bagaimana kerjaan dengan Polri, dengan Densus misalnya, dalam kaitan dengan meredakan radikalisasi ini. Juga dengan yang lain-lainnya. Tadi dijelaskan juga mengenai kegiatan-kegiatan dari JAD, EJI, dan KKB. Dan terakhir kan kita dengar ada pembakaran pesawat terbang. Itu bagaimana peran BNPT dalam kaitan dengan penanggulangan ataupun mungkin mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang sama di masa yang akan datang. Koordinasi dengan Polri atau TNI ataupun mungkin dengan Pemda setempat. Sehingga nanti kejadian-kejadian seperti itu juga merupakan kegiatan yang harus kita bisa evaluasi. Kalau memang kegiatan 3 kali kurang, mungkin berikutnya 5 kali atau 6 kali. Itu nanti dikaitkan dengan pengajuan anggarannya. Jadi kita lihat, jadi anggaran itu berbasis kinerja lah kalau dalam kaitan dengan pengajuannya. Seperti FKPT, evaluasinya seperti apa. Kalau misalnya ini udah berapa desa, berapa kota, berikutnya berapa lagi, dan bagaimana memelihara yang sudah kita jaga, itu kan harus ada kontinuitas. Nah ini dalam kaitan dengan program anggaran, itu supaya bisa lebih jelas. Kemudian juga indeks potensi radikalisme atau indeks risiko terorisme. Bagaimana upaya-upaya itu yang tadi katakan bahwa sudah menurun dari 54 ke 51 misalnya, itu upaya-upaya apa? Sehingga berikutnya bisa dilanjutkan atau mungkin ditingkatkan. Ini yang kaitan dengan masalah program anggaran di tahun yang akan datang. Termasuk tadi diantisipasi kemungkinan di pemilu yang akan datang, ada kemungkinan gerakan-gerakan yang mengarah pada terorisme, itu bagaimana upaya dilakukan oleh BNPT juga kerjasama dengan instansi yang lain. Saya kira itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Heru Widodo. Kenapa Pak Santoso? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan beserta seluruh anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Kepala BNPT, Pak Boy Rafli beserta seluruh jajaran. Ini saya sedikit saja Pak Ketua, ini sekaligus
menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi, bahwa BNPT memang kalau kita mau fokusnya pada pencegahan, maka ini yang perlu difokuskan dan diperkuat program-programnya. Tetapi juga kemudian ini perlu kita evaluasi juga. Ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh BNPT, tapi kemudian Komisi 3 teman-teman anggota tidak pernah mengetahuinya. Contoh misalnya program warung NKRI dilakukan di Banjarmasin, kemudian di Jawa Timur, kemudian di mana-mana saja. Tapi kita teman-teman Komisi 3 ini tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah tahu. Jadi mohon nanti program-program berikutnya juga kita perlu dikasih tahu, Pak, supaya kita juga bisa memonitor, Pak, apa yang dilakukan oleh BNPT. Lalu kemudian karena kita ini kan juga punya konstituen. Kita juga punya masyarakat yang bisa dijadikan binaan. Kemudian yang kedua soal misalnya deklarasi kesiapsiagaan. Ada beberapa tempat misalnya ada di Kalsel, kemudian Bali, Jakarta, Papua, dan Aceh. Saya tidak tahu Mas Degam ini apa dia juga tahu juga ada program ini. Tapi sejauh ini saya tidak pernah merasa diundang atau dilibatkan. Jadi saya kira nanti saya minta, Pak, teman-teman Komisi 3 juga dilibatkan itu. Nah, selanjutnya terkait dengan beberapa waktu lalu terjadi penangkapan pelaku terorisme itu di Lampung Utara kalau tidak salah ya, Lampung Selatan. Nah, ini jaringannya katanya jaringan JI Sumatera Selatan kalau tidak salah. Nah, saya kira ini juga kemudian perlu kita analisis lebih dalam. Jangan-jangan selama ini tidak terjadi aksi terorisme secara fisik, jangan-jangan gerakan-gerakan itu atau sel-sel itu masih terus terjadi. Dan ini masih terus mereka melakukan konsolidasi. Nah, saya kira ini juga perlu kemudian ditangani secara cermat dan baik. Mungkin itu saja, Ketua. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Saparudin, silahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Kepala BNPT, beserta seluruh staf-staf. Yang kami soroti masalah di dunia maya. Kalau halaman 11 ya di slide-nya itu tadi kan ada 576 yang diusulkan ke Ditjen Aptika untuk ditutup. Jadi ada 576 yang diusulkan untuk akun itu ditutup. Tapi kalau saya lihat di sebelah kanannya itu kan ada yang 905 konten radikal. Ini kan sebetulnya lebih banyak yang radikal, tapi yang diusulkan hanya 576 konten. Ini mohon penjelasan Pak Ketua BNPT. Kemudian ini kan banyak kita lihat orang-orang yang baru terpengaruh oleh BNPT masalah teroris ini belajar dari dunia maya. Memang sudah ada patroli saya lihat, tapi kan perkembangan di dunia maya ini juga terus berjalan. Mungkin harus dicarikan metode yang lebih terobosan-terobosan mungkin, sehingga apa yang dipantau di dunia maya bisa juga dikonkretkan di dunia nyata. Artinya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh BNPT yang sebegitu banyak saya lihat tadi, ya nanam jagung, beternak segala macam, sehingga lebih fokus gitu loh. Kalau dia sudah bermain di dunia maya, itu terindikasi sudah terindikasi sudah terpapar gitu.
Nah, harusnya kan pembinaannya kan dikonkretkan di lapangan. Nah, sampai sejauh mana itu? Artinya dunia intelijen kita itu bermain di dunia maya, tapi pembinaannya konkret di lapangan. Gitu loh. Itu yang belum saya lihat dari BNPT. Juga sejauh mana sebetulnya pembinaan ex-napi teroris yang sudah keluar ini kan masih ada yang jebol. Nah, harusnya kan juga diikuti, ada mungkin beberapa lapis, berapa ring untuk kalau ini jebol ada lagi kedua, ketiga gitu, sehingga tidak jebol ini. Ada beberapa ex-napi itu yang kembali ke tengah masyarakat sehingga beraksi lagi melakukan, karena dia berhubungan lagi dengan pelaku-pelaku teroris yang ada gitu. Yang dulu kan kayak di Samarinda itu kan mantan teroris di gereja itu ya Pak, dan beberapa tempat lain itu ya. Ya, soalnya saya direpotkan dulu waktu di Samarinda itu kan, kok ada gitu. Nah, ini yang mungkin harus koordinasi juga. Kalau pemantauan saja kan sebetulnya koordinasi dengan kepolisian setempat dan mungkin instansi-instansi yang ada itu perlu juga mungkin dilakukan. Itu saja. Sejauh mana sih supaya enggak saya lihat kegiatannya begitu banyak, tapi kan ada satu item yang tidak terlalu dalam, tidak terlalu fokus hingga jebol ini, ex-napi. Nah, mungkin perlu jadi perhatian kita, BNPT perhatian ke depan. Saya kira itu Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Pak Supriyansah. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak BNPT beserta dengan seluruh jajaran yang saya banggakan, dan terima kasih atas penjelasannya, dan penjelasan tadi memberikan gambaran yang sangat jelas dan situasional yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan digambarkan secara global yang terjadi secara nasional. Tentu kami mengucapkan terima kasih dengan segala tindakan yang telah dilakukan dan aksi-aksi yang sudah dilakukan. Berbicara tentang kerja BNPT terkait dengan penanggulangan terorisme, maka ada hal yang dalam pikiran saya begini Pak. Di Indonesia ini kawan-kawan semua boleh saya katakan bahwa berhasil mendeteksi dari hal-hal terkecil tindak terorisme itu dari berbagai daerah. Tetapi ada hal yang sangat besar yang kita hadapi, tetapi menurut saya belum ada sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik. Bapak tadi sudah mencontohkan, menyatakan bahwa ada kelompok kriminal bersenjata di Papua yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya yang sudah menyatakan bertanggung jawab atas pembakaran dan penangkapan susi air yang ada. Sekarang sudah ada orang yang bertanggung jawab. Saya loh yang bertanggung jawab. Tetapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan terhadap orang ini? Gitu. Apakah kita tetap membiarkan seperti itu sehingga kita tarik ke belakang ini, Pak Kepala BNPT, ada video viral di sana pembantaian terhadap sopir-sopir truk yang melintas, diparangi, dibunuh Pak dengan sadis. Apakah kita belum menyatakan bahwa dia adalah bahagian daripada
tindakan teroris yang dilakukan di negara kita. Apakah kita belum mampu menyimpulkan begitu maksud saya? Atau kalau bahasa ekstrimnya saya bertanya, apa rekomendasi BNPT kepada pemerintah terhadap perilaku-perilaku yang sangat kejam itu, membantai di mana-mana, baru-baru menangkap dan membakar lagi susi air. Ini yang menjadi tanda tanya bagi saya. Sudah hadirkan negara di sini bersama dengan BNPT. Sudah adakah tindakan yang dilakukan TNI Polri di situ? Bagaimana koordinasinya BNPT dengan TNI Polri? Dan apakah kita tetap membiarkan seperti itu terjadi pembantaian di sana? Warga dari Sulawesi Selatan ada jadi korban, dibantai ketika membawa mobil di sana. Banyak pekerja dari sana Pak, di daerah kami Pak. Kami menangis melihatnya Pak. Iya, dari daerah Tanah Bugis di sana dibantai Pak. Nah, apakah ini tidak dikatakan bahwa itulah sebuah tindakan teroris yang dilakukan oleh mereka-mereka? Kalau boleh saya katakan, siapa sih sebenarnya di belakangnya itu? Apakah kita takut bahwa ada negara di luar daripada negara Republik Indonesia ini yang ada di belakangnya? Karena begitu kita bantai mereka, begitu kita TNI dan Polri bersatu menyikat mereka, apakah kita takut dengan ada negara di belakangnya? Kalau memang kita takut ada negara di belakangnya, bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara itu? Kalau memang kita takut, dan saya yakin dan percaya Bapak Presiden Republik Indonesia hari ini menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tentang bagaimana kenyamanan-kenyamanan, ketertiban-ketertiban yang harus dijamin kepada kepolisian Republik Indonesia. Nah, BNPT, karena kita berbicara teroris pada hari ini, maka saya merasa sulit untuk menyampaikan bahwa pada kesempatan ke depan ini sudah bisa kita nyatakan bahwa tidak ada lagi terorisme di sana tindakannya. Kalau saya tanya tadi, apa yang dilakukan oleh Kepala BNPT? Sudah adakah kesimpulannya bahwa itu adalah teroris? Kalau itu teroris, berarti teroris ada di depan mata. Apa yang akan kita lakukan? Bangsa ini turun seperti apa modelnya? Supaya kita bisa menjamin keselamatan warga-warga yang ada di sana. Tidak boleh ada negara dalam negara. Negara merah putih cuma satu yang harus berkibar di negara ini. Itu amanah undang-undang dasar. Tidak boleh ada. Kalau ada, maka aparat negara harus turun tangan di situ. Tidak bisa dibiarkan. Kemudian selanjutnya, Pak Kepala BNPT, saya tadi itu menyimak di bagian-bagian terakhir penjelasan Bapak itu, saya sangat simpati itu Pak. Penyampaian tadi ada kawasan terpadu Nusantara itu, TPN itu, kawasan KTN, ex Napiter. Kalau memang kita bisa menyimpulkan bahwa para pelaku-pelaku tindak pidana terorisme ini melakukan pendekatan kepada mereka, menyadari perbuatannya, mari kita membawanya proses hukum. Lalu setelah itu kita bawa ke sebuah tempat, kawasan terpadu nasional yang digagas oleh Kepala BNPT dan kawan-kawan semuanya. Ini sangat bagus sekali, kehidupannya masih bagus tadi saya lihat. Ada menanam jagung, ada bertani, ada ubi-ubian mungkin di sana. Dia bisa hidup bersama dengan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Makanya saya katakan saya sangat setuju Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu merinding tadi, saya punya bulu-bulu setelah saya menyimak tadi itu. Artinya tidak ada kata terlambat bagi mereka para pelaku-pelaku teroris ini untuk sadar dan angkat tangan. Saya begini karena mau makan. Saya begini melakukan tindakan kekerasan pembantaian karena saya mau hidupi keluarga saya, tetapi tidak ada yang saya bisa makan. Tidak ada yang saya bisa berikan untuk kehidupan keluarga saya. Kalau begini pendekatannya, maka negara membuktikan bahwa Republik ini adalah negara yang kaya. Kaya dengan sumber daya alamnya.
hutannya, kaya dengan ikan-ikannya yang ada di laut. Ya kan? Semua ini bisa kita eksplor dengan baik, benar-benar menjadi negara yang kaya. Coba kita lihat berapa pendapatannya tambang kita. Mulai batu bara, nikel, emas, boksit, timah, dan sebagainya. Jangankan hanya menanggulangi para pelaku-pelaku terorisme yang sadar, membayar utang pun bisa. Kecil itu Pak, 7.000 triliun utang kita. Kecil. Kalau saya jadi presiden, satu periode saya selesaikan itu utang. Wah, mari kita angkat. Itu kalau saya jadi presiden, tapi kan tidak mungkin jadi presiden. Pak Arsul, tidak mungkin. Wakil ketua komisi dulu. Kenapa saya bersemangat seperti itu? Coba lihat tambang kita yang ada. Berapa royalti yang dikirim ke negara? Kalau kita bagi Pak, bapak saya ini petani di Sopeng. Shopping lagi. Ini Pak Komjen, orang tua saya ini menyewa sawah, menggarap sawah orang maksud saya. Ketika panen, maka itu dibagi dua Pak. Dibagi dua Pak. Kalau dalam satu peta ada 30 kaleng, maka itu dibagi dua, 15. Itu bagi dua kepada pemilik sawah. Nah sekarang undang-undang tertinggi di Republik ini menyatakan yang menguasai tanah, yang menguasai bumi, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 333, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara. Sekarang negara bagi berapa para penambang-penambang royaltinya itu? Tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas, boksit, timah dan lain sebagainya. Berapa pembagiannya ke negara? Jangankan 50-50 tadi Pak, 50-50, tidak perlu seperti itu. Cukup berikan saja kepada negara 25% dari semua hasil penjualan tambang mereka diserahkan kepada negara. 5 tahun negara lunas utang Pak. Lunas Pak itu Pak. Daripada tidak ditarik itu dulu 13,5% setiap penjualan, malah itu dikurangi sekarang. Coba dinaikkan menjadi 25% dari semua hasil penjualan tambang batu bara, belum sawit, belum hutan kita, HPH yang dikuasai oleh siapa? Siapa sih yang menguasai HPH kita di Indonesia ini? Hanya segelintir orang saja. Siapa yang menguasai ikan-ikan di laut kita ini? Orang luar menjara. Untung dulu ada Ibu Susi itu yang dibakar pesawatnya ini. Siapa yang menjara ikan kita di sini, dia tenggelamkan. Tapi sekarang kenapa? Tidak ada lagi tenggelam-tenggelam, malah dia yang dibakar. Nah ini kan sebuah fenomena-fenomena yang terjadi Pak Arsul. Ini adalah sebuah gambaran bahwa kita kaya Pak. Kita kaya ini Pak Boy. Kita kaya. Tetapi mengelola kekayaan kita belum cukup untuk umur untuk itu. Olehnya itu kita paham bahwa perlu kerjasama. Kita kerjasama dengan orang luar. Hadirkan smelter-smelter. Tapi mereka juga harus berpikir berapa sumbangannya kepada BNPT. BNPT butuh untuk menghidupi para ex-napi. Untuk kehidupan yang baru. Kan bisa kita lakukan itu Pak. Nah itulah saya katakan bahwa kawasan terpadu Nusantara yang digagas oleh BNPT ini sangat menarik sekali Pak. Negara harus hadir di sini Pak. Kalau negara sudah hadir Pak, kecil Pak, bagi kami Partai Golkar tidak pernah akan ragu memberikan tambahan anggaran seperti Bapak, apa yang Bapak sampaikan kepada kita. Coba tanya pimpinan-pimpinan kita. Tidak pernah Pak. Setiap ada permohonan anggaran disetujui oleh Golkar Pak. Coba seandainya ada Pak Adis, boleh tanya Pak Adis. Kalau tidak, boleh tanya kepada Ibu Sari. Ya kan? Nah, terakhir Pak Ketua, bahwa di sisi lain tadi itu ada sedikit yang memberikan antara
penting atau tidak penting, yaitu pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa itu apakah sebaiknya, karena kami paham, kawan-kawan di BNPT ini bekerja dengan tertati-tati kurang duit, kita paham itu. Apakah BNPT mengeluarkan beasiswa itu cukup besar? Kalau cukup besar, Kepala BNPT dan kawan-kawan semuanya di BNPT berpikir untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah yang memiliki stakeholder konsentrasi terhadap pemberian beasiswa kepada anak-anak siswa kita mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bisa dilakukan itu, Pak. Boleh dipikirkan nanti, tetapi pada umumnya Pak Ketua, saya menyampaikan terima kasih penjelasan Pak Boy dan kawan-kawan. Ini adalah penjelasan yang sangat bagus pada hari ini dan kami dari Partai Golkar memberikan apresiasi untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Pak Wayan Sudirta. Pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 yang terhormat, pimpinan dari PPPT beserta staf dan jajarannya. Pertama, saya ingin menyampaikan catatan tentang evaluasi kinerja dulu. Terkait dengan kebijakan penanggulangan terorisme yang terintegrasi secara harmonis dan berbasis penelitian. Ini keren ini, Pak. Diksinya bagus gitu. Oleh karena itu saya ingin bertanya, Pak, apa saja penelitian yang sudah dilakukan agar kajian dan pelaksanaan fungsi BNPT dapat terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan terorisme. Itu ke satu. Yang kedua, apa yang kemudian menjadi terombosan bagi BNPT untuk mengoptimalkan peran penanggulangan terorisme secara sinergi dan harmonis. Tentu harus bersama dengan seluruh stakeholder. Sekali lagi, dengan seluruh stakeholder. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin juga saya sampaikan secara singkat mengenai misi BNPT tahun 2020-2024. Yang saya baca di situ adalah meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional, yakni bagaimana pelaksanaan tata kelola SDM di BNPT yang telah dijalankan selama ini. Lalu bagaimana mengenai pelaksanaan sistem meritokrasi dan penerapan sistem reward and punishment. Yang selanjutnya kemudian juga apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas dan integritas SDM di BNPT. Tentu berikut pula dengan apresiasi terhadap pegawai yang berprestasi. Sekali lagi, pegawai yang berprestasi. Apa apresiasi BNPT terhadap mereka yang berprestasi? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini juga pendek-pendek sekali, tapi kami butuh jawaban yang seutuhnya. Beberapa waktu lalu, ini kaitannya BNPT dengan PPATK. Saya mulai dengan PPATK merilis sebuah penelitian atau kajian. Tentang apa? Mengenai pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk melakukan pendanaan kegiatan terorisme. Organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk melakukan pendanaan kegiatan terorisme. Dalam hal ini kami ingin mendalami lebih jauh lagi terkait dengan peran BNPT.
Dalam soal apa? Dalam soal memetakan dan mengidentifikasi potensi tindak pidana teroris dan pendanaan terorisme bersama PPATK, terutama dalam mengidentifikasi beberapa pendanaan terorisme dan organisasinya yang memanfaatkan teknologi keuangan. Cukup 3 saja pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala BNPT beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Dari apa yang telah disampaikan oleh Kepala BNPT pada agenda kita pagi hari ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dan mohon nanti ada jawabannya yang komprehensif. Pertama, saya mengapresiasi bahwa penyampaian apa yang disampaikan oleh BNPT cukup komprehensif, meskipun ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya. Pertama, saya ingin menyinggung bahwa berdasarkan keputusan PBB di tanggal 15 Maret 2022 tentang dihapuskannya Islamofobia, di mana sudah tidak boleh lagi, karena Islamofobia ini bagian dari bentuk rasisme ya, dalam hal diskriminasi agama, kemudian masalah-masalah lainnya. Untuk itu saya ingin agar ke depan BNPT ya tidak menyasar lagi lembaga-lembaga keagamaan ya, terutama Islam yang selalu diorientasikan kepada hal-hal terorisme. Dan saya berharap agar organisasi-organisasi yang memang diduga terafiliasi pada kegiatan-kegiatan terorisme ini supaya benar-benar bisa dibubarkan, bisa dihapuskan, bisa tidak ada lagi. Untuk itulah peran BNPT sangat dibutuhkan dalam rangka menghilangkan organisasi-organisasi itu. Kemudian yang berikutnya, bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang BNPT ya, yang hanya bersifat koordinatif dan lain sebagainya, saya ingin minta ketegasan jawaban. Jika ada penangkapan terduga pelaku teroris, BNPT itu posisinya di mana? Karena selalu yang terekspos ini kan Densus 88. Sementara kita tidak tahu BNPT posisinya ada di mana. Dan menarik di halaman 4 ini tentang langkah strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Ini tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Pak. Ini jangan sampai apa yang dilakukan BNPT terhadap nilai-nilai Pancasila ini tidak tepat juga, karena ada lembaga yang namanya apa ya, Badan BPIP, kemudian MPR juga melaksanakan kegiatan 4 pilar, salah satunya juga tentang Pancasila ini. Jadi jangan Pancasila ini hanya dijadikan objek untuk menyelenggarakan kegiatan tapi tidak tepat sasaran. Ini yang menjadi topik pertanyaan saya, agar revitalisasi yang dilakukan ini tidak semau-maunya apa yang menjadi konsepsi dari BNPT, karena nanti akhirnya ideologi negara ya premnya itu sesuai dengan lembaga masing-masing. Itu yang harus dihindari. Kemudian yang berikutnya, tadi disampaikan adanya kasus Agus Suyatno
di mana yang bersangkutan mantan napiter ya, tapi ternyata masih juga melakukan kegiatan bunuh diri di Astana Anyar itu. Dari apa yang disampaikan, karena pemerintah dalam hal ini BNPT, saya melihatnya tidak hadir di situ. Kenapa? Karena yang bersangkutan setelah keluar, meskipun dia memiliki sikap ideologi ya terhadap jihadnya itu tinggi dan negara tetap, maksudnya NKRI dianggap musuh, kenapa dia susah hidup, susah mendapatkan uang untuk kehidupan kesehariannya, hanya dibantu untuk usaha kompor gas dengan gasnya. Ini menurut saya, kenapa terorisme dan orang-orang yang pelakunya tidak lepas dari tindakan-tindakan yang kita nilai salah, tetap mereka lakukan karena tidak ada kepedulian dari negara, tidak ada kepedulian dari pemerintah, dalam hal ini BNPT. Nah, saya mengusulkan ke depan ini BNPT harus punya budget, harus punya anggaran dalam rangka bagaimana bisa membantu mantan-mantan napiter itu bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, bisa menyekolahkan anaknya, bisa memiliki BPJS. Nah, untuk inilah harus ada bagian dari BNPT agar persoalan-persoalan napiter ini bisa diselesaikan secara komprehensif tanpa lagi mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan terorisme. Jadi negara harus hadir. Jangan hanya diberikan kompor gas dan gasnya saja. Kalau perlu modalnya diberikan, ya, supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa pasca Amerika meninggalkan Afghanistan, berarti penanganan terorisme tidak lagi bersifat konvensional, tidak lagi bersifat berhadap-hadapan antara aparat di satu negara dengan pihak terorisme. Tapi saat ini adalah bagaimana peran pemerintah, dalam hal ini BNPT, dalam hal cyber terorisme. Maksudnya penanggulangan itu. Jadi menurut saya anggaran antisipasi tentang cyber terorisme ini harus tinggi. Kenapa? Karena lintas negara melalui cyber ini terus terjadi. Untuk itulah anggarannya menurut saya harus diperbanyak dibandingkan dengan program-program yang lain. Kenapa? Karena Amerika semenjak serangan 11 September sampai dengan meninggalkan Afghanistan, itu bersama dengan negara sekutunya menghabiskan biaya kurang lebih 822 miliar dolar. Kalau dikonversi itu sekitar 119.190 triliun. Saat ini Amerika hanya menganggarkan untuk penanggulangan terorisme itu hanya 5 miliar US dollar. Ada penurunan secara drastis. Kita pun menurut saya harus seperti itu. Kalaupun tidak turun, tapi bagaimana penanganannya lebih optimal. Bukan hanya sekedar seremonial yang tadi dipaparkan, ada pembentukan ini itu, sementara kami sendiri di Komisi 3 juga tidak mengetahui program-program itu. Harapannya memang ada keterlibatan dari Komisi 3, minimal diinfokan. Mungkin kalau di dapil itu ada dari anggota Komisi 3, bisa menghadiri dan mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNPT. Itu yang saya sampaikan. Satu lagi Pak, satu lagi tentang WNI yang ada di daerah-daerah konflik. Ya, meskipun mereka memiliki ideologi yang bertentangan dengan
NKRI bertentangan dengan apa yang kita inginkan secara kolektif bernegara, biar bagaimana mereka juga tetap warga negara Indonesia. Yang ingin saya tanyakan apakah sejauh mana BNPT ya bertanggung jawab juga terhadap WNI itu untuk dapat dipulangkan dan dididik agar mereka tidak bersifat radikal dan beraliran kepada terorisme. Saya kira itu, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Arsul. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kepala BNPT, para pejabat utama BNPT beserta seluruh jajaran yang hadir pada rapat hari ini. Yang terhormat Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang hadir baik secara luring maupun secara daring. Pertama saya mengucapkan terima kasih juga atas paparan kinerja BNPT tahun 2022 yang cukup komprehensif. Yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih kalau tadi banyak teman-teman yang agak ngiri, maka saya ingin sampaikan bahwa saya sudah beruntung berkesempatan berkegiatan bersama dengan BNPT di dapil saya. Karena di dapil saya itu kebetulan tempat lahirnya Umar Patek dan Dul Matin, jadi memang harus dapat prioritas. Gitu. Beda dengan dapilnya Pak Santoso. Itu, ya. Jadi terima kasih Pak Kepala, Pak Deputi, dan Pak Direktur Pencegahan. Pak Kepala, saya dari tadi menyimak dari apa yang Pak Kepala paparkan kepada kami, ya. Namun tentu sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Pak Supriyansa dan juga beberapa yang lain, ini BNPT tampaknya ketika bicara tentang terorisme, fokusnya pada terorisme yang terkait dengan kelompok-kelompok radikal Islam. Belum kemudian BNPT menyentuh, ya paling tidak di ruang komisi ini adalah terorisme yang terkait dengan apa yang dilakukan yang tadi disebut juga oleh Pak Santoso dan Pak Supriyansa, ya, KST, kelompok separatis teroris yang ada di Papua. Padahal pemerintah telah menetapkan kelompok-kelompok bersenjata di Papua itu sebagai KST hampir 2 tahun. Karena saya ingat penetapannya di bulan April tahun 2021, ya. Nah ini yang tampaknya belum ada. Saya ingin mengingatkan kita semua, karena kebetulan saya dulu anggota Pansus RUU terorisme, ya. Apa yang kemudian kita sepakati di pasal 43E ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Nah ini yang kami mohon penjelasan Pak Kepala BNPT dalam konteks tupoksi yang ditetapkan dalam pasal 43E Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tersebut, apa yang sudah sampaikan sebagai masukan atau apapun namanya, ya, sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis terkait dengan konteks terorisme ini kepada Presiden. Karena ini, ya mohon maaf ini Pak Nurdin, meskipun saya bagian dari koalisi pemerintahan, saya harus menyampaikan bahwa pemerintah ini dalam soal menghadapi KST yang sudah ditetapkannya sendiri di Papua ini belum jelas, ya.
Saya tidak melihat kejelasan terus terang. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Makin banyak anggota TNI kita, makin banyak anggota Polri kita, ya, dan tentu juga warga sivil yang terus bertambah dari ke hari menjadi korban. Ya, saya kira ini harus kita serukan, ya, bahwa harus ada kejelasan. Bahkan dibandingkan menurut saya, ketika menangani teroris di Poso, itu masih lebih jelas di Poso. Ketika kemudian ditetapkan sekian seri operasi di bawah operasi Tinombala, ya. Nah, secara tidak sadar saya kira ini makin menjadikan bahwa memang kalau pemerintah ini bicara tentang terorisme, fokusnya hanya kepada kelompok-kelompok radikal Islam. Itu. Nah, ini saya kira yang kita harus sampaikan. Saya tentu tidak menyalahkan BNPT, Pak Kepala, tetapi dari ruangan ini saya kira ini harus kita sampaikan kepada pemerintah, ya, bahwa kebijakan penanganan, ya, terkait KST di Papua ini saya kira ke depan harus lebih terarah, harus lebih jelas, sehingga tidak kemudian setiap badan, setiap institusi melakukan operasi sendiri-sendiri. Saya kira tidak pas kalau saya sampaikan, tapi saya tahulah setiap institusi pemerintahan yang terkait dengan Hankam pertahanan keamanan ini melakukan operasi sendiri-sendiri. Mengapa tidak satu di bawah satu komando tertentu? Apakah kemudian komandannya dari TNI atau dari Polri itu soal lain, ya. Nah, jadi ini yang saya kira harus kita sampaikan sebagai bentuk concern kita atas makin banyaknya anggota Polri, TNI kita serta masyarakat sipil yang menjadi korban di Papua, ya. Saya kira hanya itu yang terkait dengan kinerja BNPT. Yang berikutnya, Pak Ketua, ini karena saya anggota Pansus, saya juga jadi ingat ini, melototi pasal-pasal. Ini yang terkait dengan kelembagaan BNPT, Pak Ketua. Pasal 43H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme itu menyatakan ketentuan mengenai susunan organisasi BNPT diatur dengan Perpres. Di rapat yang lalu belum ada Perpresnya ini. Ini saya mau tanya, apa hari ini Perpresnya sudah keluar atau belum ini? Nah, Perpresnya belum keluar. Kalau belum, ini Pak Nurdin harus bantu ini, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Ini undang-undang sudah hampir 5 tahun loh, Pak, gitu loh. Ini belum ada Perpres tentang organisasi dan tata kerja BNPT. Nah, ini saya kira ini juga harus barangkali kita sampaikan juga kepada pimpinan DPR barangkali, ya, untuk berkomunikasi sama Presiden. Nah, kemudian saya lihat juga ada surat edaran Menteri Menpan RB ini yang kemarin saya sampaikan dengan LPSK ini terkait dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Nah, ini kalau terkait dengan BNPT saya mencatat bahwa paling tidak sampai sekarang, saya mohon dikoreksi kalau salah, ini ada pegawai honorer BNPT yang berjumlah kurang lebih 105 orang, termasuk ini tenaga ahli yang dijadikan PPN. Nah, ini saya ingin mendapat penjelasan juga bagaimana kemudian pimpinan BNPT ini membuka pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada Desember 2000 lalu, meskipun ini tidak menjamin lolosnya sejumlah pegawai honorer yang dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK. Maksud kami adalah bagaimana ini bisa diperjuangkan teman-teman pegawai honorer itu untuk mendapatkan prioritas yang pertama karena sudah bekerja tentu bertahun-tahun, ya. Nah, apalagi kalau lihat anggaran ini, catatan saya tampaknya BNPT ini hanya punya anggaran 6 bulan saja untuk tahun ini untuk
mengcover ini tenaga honorer ini. Ini saya kira catatan-catatan housekeeping yang kita juga perlu memperhatikan sebagai wakil rakyat, Pak Ketua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perpanjang dulu ya, waktu 30 menit. Saya persilahkan Rudi Masud. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat semua pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang kami banggakan. Bapak Kepala BNPT beserta dengan seluruh jajaran. Semoga kinerja kerjanya terus cemerlang, Pak. Pertama, saya mengucapkan apresiasi atas paparan yang disampaikan dengan Pak Kepala berkaitan dengan kinerja kerja tahun 2022 dan rencana kerja tentunya di tahun 2023 ini. Saya melihat ada peningkatan kinerja kerja, tentu banyak catatan yang harus kami sampaikan berkaitan bahwa paham terorisme ini, radikalisme dan ekstremisme ini masih banyak potensi mengganggu kegiatan stabilitas nasional. Apalagi tahun ini akan masuk tahun politik, tahun 2023-2024. Jangan sampai BNPT dan APH-APH lain menjadi pertama tidak netral. Ada yang memanfaatkan berkaitan peran serta dari BNPT ini. Saya pertama, yang menjadi catatan saya adalah berkaitan DIPA. Saya sedih sekali, Pak, melihat DIPA-nya ini. Politik negara ini sepertinya belum berpihak kepada BNPT ini. Karena kenapa? Untuk menjaga stabilitas nasional, apalagi berkaitan dengan terorisme. Yang ini isunya bukan hanya nasional tapi internasional, anggarannya super minim. Ini anggaran cuma 431 dipotong refocusing, pusinglah barang ini. Tinggal 400 saja ini, Pak. Kalau 400 triliun saya berharap sih alhamdulillah, ini cuma 400 miliar. Yang mau dijaga dari Sabang sampai Maroke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Terus mau aman, saya rasanya perlu sekolah lagi, Pak. Iya. Karena anggarannya sangat-sangat minim. Tentu politik negara ini harus berpihak bagaimana untuk menjaga stabilitas nasional ini. Karena stabilitas nasional, tanpa stabilitas nasional yang baik, Pak, nggak ada artinya semua rencana-rencana kerja yang luar biasa itu hanya rencana saja, saya rasa, Pak. Tidak bisa diimplementasikan karena kenapa? Tidak stabil. Kalau saya melihat di sini anggaran penindakan dan ini anggaran pencegahan dan perlindungan dan deradikalisasi ini cuma hanya 136 miliar. Kecil banget menurut saya, Pak. Menurut saya malah tidak masuk akal ini anggaran ini, Pak. Bapak mungkin untuk melaksanakan mobilisasi saja ini udah habis ini barang ini. Tadi disampaikan dengan rekan saya, Pak, dengan Pak Supriyansah berkaitan dengan Papua. Saya rasa Kepala BNPT ini paham persis tentang Papua. Apa sih yang menjadi sumber akar permasalahan, kenapa kok mereka begitu berontak? Saya tidak membela masyarakat Papua, Pak, tapi saya selaku wakil rakyat ini, Pak, harus menyampaikan situasi dan kondisi negara ini. Papua itu, Pak, di desa Pamako, itu yang ada di Timika itu sampai digelar, Pak, tiap minggu kacau gitu, Pak. Karena kenapa? Memang akar permasalahan kita terjadi. Satu, saya terima kasih sekali pada Presiden Jokowi ini menganggarkan untuk perbaikan sumber daya manusia itu 600 triliun, Pak, untuk tahun 2023 ini. Saya berharap anggaran itu benar-benar sampai tepat sasaran, Pak, ke sana. Itu untuk sumber daya manusianya. Yang keduanya adalah berkaitan pembangunan. Pembangunan mungkin kurang lebih 400 triliun, Pak. Saya melihat masyarakat Papua di desa Pamako, Timika itu, Pak. Di seberang itu ada namanya suku Asmat, Pak. Lampu pun nggak punya, Pak. Negaranya di mana hadirnya? Lampu, ini kan kebutuhan dasar. Lampunya nggak punya, Pak. Sedih, Pak. Di sampingnya jembatannya, Pak. Ya kira-kira kayak Ninja Warrior kita mau lewat itu, Pak. Sangkinnya bahwa negara ini, Pak, belum hadir. Jadi kalau itu yang di pesisir, Pak, bagaimana lagi masyarakat yang ada di pegunungan itu? Jadi tentu harus kita ulas juga, kita mencari titik akar permasalahan apa sih sebenarnya, kenapa kok mereka begitu banget gitu. Mesti Bapak selaku BNPT ini, saya melihat Bapak ini diamanahkan berdasarkan
Tugas pokok BNPT ini menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ini, saya berharap Bapak bisa memberikan langsung situasi dan kondisi yang sebenar-benarnya Pak tentang Indonesia ini kepada pemerintah ataupun presiden. Apa sebenarnya yang terjadi Pak, kan begitu. Sedih Pak saya melihat tentang berkaitan dengan Papua ini Pak. Yang kedua Pak yang saya ingin menyampaikan adalah peran BNPT di dalam menanggulangi terorisme ini Pak. Terkhusus untuk perkembangan teror di dalam negeri dan analisis dan evaluasi. Saya melihat di sini Pak, mohon maaf ini Pak, di sini banyak sekali organisasi-organisasi Islam. Yang saya akan menjadi pertanyaan saya kepada Bapak di sini, saya perlu tahu Pak indikatornya itu. Apa indikatornya ini sehingga organisasi-organisasi ini dicap sebagai teroris di bangsa ini? Saya perlu Bapak menjelaskan itu. Karena kenapa Pak? Ini mohon maaf Pak, Indonesia ini Pak Presiden Jokowi sendiri Pak orang Islam Pak. Saya perlu tahu itu apa indikatornya itu Pak. Dan kecenderungan Pak di sini organisasi-organisasi Islam yang kena. Apa tidak ada organisasi yang lain Pak? Karena kita di Indonesia ini Pak nggak 100% gitu. Catatan saya ya hampir kurang lebih sekitar 90%. Perlu tentu saya juga mendapatkan indikasi itu Pak. Karena menurut saya kebetulan orang Islam tulen Pak. Saya nggak pernah dapat ajaran-ajaran yang kayak gini Pak. Islam ini rahmatan lil alamin Pak. Islam ini Pak untuk membawa kebaikan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semesta alam Pak. Hewan-hewan dan tumbuhan ikut di dalamnya Pak. Nah ini perlu saya mendapatkan indikator-indikatornya itu apa. Kira-kira Pak KPI-nya itu apa, Key Performance Indicator-nya itu apa sih, yang membuat bahwa organisasi-organisasi Islam itu dicap sebagai teroris. Sementara saya melihat Pak di Papua ini KKB ini Pak tidak juga dianggap teroris. Untung tadi Pak Asrul ini senior kami Pak melaksanakan klarifikasi gitu. Di sana tadi disampaikan dengan Pak Supriyansa dibantai Pak di ini dan di itu, memang ngeri Pak. Saya melihat. Saya menyorotin Papua Pak karena kenapa? Satu memang demografinya tidaklah gampang Pak. Yang kedua juga pendistribusian logistik masih belum rata. Bahkan sampai detik ini Pak menurut saya bahan bakar yang satu harga itu masih slogan Pak. Bapak tahu persis bagaimana tentang Papua, bagaimana Intan Jaya, bagaimana tentang Yokohimo Pak. Aduh sedih Pak. Jangankan di Papua Pak, di Kalimantan saja Pak kita masih belum distribusi dengan baik Pak. Kalimantan Pak, tempatnya pusatnya Pak di situ, bahan bakar refinery ada di sana juga masih belum terdistribusi dengan baik, apalagi Papua. Saya melihat Pak Papua, kebetulan saya sempat melaksanakan kunjungan ke Papua. Saya agak sedih Pak melihatnya di saat mereka akan melaksanakan Happy Christmas Pak. Lampu nggak punya, jalanan Pak ala kadarnya. Ya saya berharap negara ini hadir Pak di tengah-tengah itu. Tentang masyarakat kita Papua. Saya rasa ini urusannya Pak pertama adalah merasa tidak ada kesejahteraan ataupun keadilan saja Pak di Papua ini. Saya melihat Papua, bangga sekali saya melihat Papua Pak. Ratusan daripada suku-suku yang ada di sana bahasanya adalah bahasa Indonesia dan bahasanya sangat baku. Bahasanya sangat baku Pak. Saya bangga sekali melihat Papua itu. Perlu kita menjaga bagaimana supaya integritas bangsa kita ini tetap terjaga, persatuan dan kesatuan di sini. Sekali lagi BNPT ini harapan saya bisa memberikan laporan yang sangat-sangat akurat kepada Presiden ataupun pemerintah Republik Indonesia ini bagaimana situasi dan kondisinya Pak. Jangan sampai lagi ada korban-korban baik sipil maupun TNI dan Polri Pak yang ada di Papua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap sekali mendapatkan indikator tentang teroris berkaitan dengan organisasi Islam. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.